Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah salat zuhur, khususipun para peserta pengajian Nashaikhul Ibad ba'da zuhur, para pendengar Radio Dais Dakwah Islam MAJT, para pemirsa TV MAJT ingkang kula hormati. Melanjutkan pembicaraan bacaan kami di hari Sabtu yang lalu, saya akan membacakan lanjutnya, yaitu Al-Maqalah Al-Hadiyah wal Ishrun, bab 3, makalah ingkang kaping 21. An Ali radhiyallahu anhu, an Ali saking Ali radhiyallahu anhu, wa karrama wajhahu, niki ngendikanipun sahabat Ali, kun indallahi khairan nasi, kun dadiya sira indallahi di mata Allah, wonten ing ngersanipun Allah, dadi apa? Khairon nasi, sebaik-baik manusia. Jadi manusia yang baik di mata Allah. Tetapi sebaliknya, wakun lan dadi sira indan nafsi, menurut diri sendiri, dadi apa? Syarron nasi, sa ele-ele manusia. Jadi orang dengan apa itu, ketawaduan, kerendahan hati, berharap kalau di mata Allah menjadi manusia yang baik, artinya manusia terbaik. Tapi kalau dirinya sendiri jangan sampai merasa menilai sebagai orang yang baik. Itu bahaya kalau orang dirinya sendiri merasa baik itu. Merasa baik lalu merasa sempurna. Biasanya sebaliknya, orang lain itu jelek. Timbul rasa takabur. Wadzalika, yang demikian itu, kama qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirrah. Bagaimana ngendikannya Syekh Abdul Qadir Jilani? Idza laqita, arikalane ketemu sira ahadan ing seseorang, minan nasi, dari manusia, ro'aita, kamu melihat al-fadla, keunggulan, kefadilahan, lahu, bagi manusia itu, alaika, di atas kamu. Jadi kalau kamu ketemu seseorang yang kamu melihat orang itu lebih baik, lebih utama daripada kamu, maka watakulu, katakan, asa, barangkali ayyakuna, orang itu indallahi, menurut Allah, khairan, luwih apik, minni, ketimbang aku, wa arfa'a darajatan, dan lebih tinggi derajatnya.
Jadi kalau ketemu orang punya kelebihan, ya, maka sikap kita itu menyatakan, ya, ini perasaan husnudzonnya ayakuna indallahi khairan, berarti kira-kira itu menurut Allah dia itu orang yang baik minni daripada saya, dan orang yang derajatnya lebih tinggi. Jadi ini positive thinking, husnudzon. Fa in kana lamun ana sapa ahad sohiron, lebih muda, kecil, kulta maka katakanlah kamu hadza lam ya'sillaha. Kalau kamu ketemu anak kecil, kamu bersikap bahwa anak kecil ini jangan disepelekan, tapi anak ini belum pernah maksiat kepada Allah. Wa ana sedangkan saya qad asaitu, sudah pernah bermaksiat kepada Allah. Fala syakka maka ora ragu, tidak ada keraguan, annahu cah cilik meniku khairun minni, luwih apik timbangane aku. Nah, ini implementasi dari pernyataan Ali bin Abi Thalib, kun indan nafsi syarron nasi. Jadilah kamu punya perasaan bahwa kamu di mata manusia itu bukan orang yang terbaik, tapi sebaliknya orang yang serba kekurangan. Wa in kana kabiron wa in kana lamun ana sapa ahad iku kabiron, gede, lebih besar, lebih tua, kulta maka kamu nyatakan hadza qad abadallah qabli, orang ini yang lebih tua dari saya itu dia sudah abadallah, sudah beribadah kepada Allah qabli saurunge aku. Jadi dia sudah lebih banyak ibadah sebelum saya. Wa in kana aliman lamun ana sapa ahad iku aliman wong alim, kulta katakan hadza u'tiya malam ablughu. Nah, orang ini sudah diparingi, dianugerahi malam ablughu, di mana saya belum sampai kelas itu. Wanala, dia sudah pernah memperoleh sesuatu, malam anal, sesuatu yang saya belum peroleh. Dia punya sesuatu yang saya belum punya. Wa alima majahiltu, wa alima dia ngerti majahiltu, di mana saya tidak mengerti. Wa huwa ya'malu bi ilmihi, dia beramal berdasarkan ilmu. Nah, masih wa in kana jahilan, wa in kana yang kamu temui itu orang yang jahilan, bodoh, kulta kamu katakan hadza, orang ini asallaha, maksiat kepada Allah, bijahlin disebabkan karena jahil, bodoh. Wa ana asaituhu bi ilmin, sedangkan aku pernah bermaksiat dengan Allah tetapi padahal aku tahu. Nah, ini merendahkan diri namanya. Wala adri, lan aku orang ngerti bima yahtumu, bagaimana nanti pungkasane, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Wala adri, aku orang ngerti bima yahtumuli, bagaimana akhirnya saya, wa bima yahtumullahu, bagaimana akhirnya dia. Masih ada lagi, kalau kita ketemu wa in kana kafiron lamun ana sapa abdan kafiron iku kafir, kul tak katakanlah la adri, aku tidak ngerti, asa ai yaslima,
Bisa jadi suatu saat dia muslim, fayahtumu lahu bi khairil amal, maka dia akan berakhir dengan sebaik-baik amal. Sampun niku dua ya. Kun indallahi khairan nas, jadilah kamu menjadi orang yang terbaik di mata Allah, tetapi di mata manusia kamu merasa dirinya itu tidak baik. Yang ketiga, wakun indan nasi rojulan minan nas. Oh, tadi indan nafsi ya, dari dirinya. Wakun lan dadya sira indan nasi, di mata manusia, di mata masyarakat, rojulan iku seseorang, minan nasi bagian dari manusia. Jadi kamu kalau di tengah masyarakat, kamu harus merasa bahwa kamu itu ya bagian dari masyarakat. Fa innallaha sesungguhnya Gusti Allah iku yakrihu ora seneng ayaro melihat abdahu hambanya mutamayizan an ghairihi, mutamayizan apa itu merasa beda an ghairihi dari orang lain. Jadi kalau Anda berada di masyarakat, jadilah Anda merasa sebagai bagian dari mereka. Allah tidak suka kalau kamu itu merasa mutamayizan, merasa beda. Ya tentu ini beda dengan merasa unggul. Wa kana ba'dhum yad'u bihadzal du'a. Ada satu doa yang indah di kalangan mereka para ulama. Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini shaghira wa fi ayunin nasi kabira. Allahumma ya Allah ij'al dadekno panjenengan ni kaula dadi napa sabura, yang banyak sabar, yang sangat sabar. Waj'alni, jadikanlah olehmu ya Allah aku dijadikan syakura, orang yang pandai bersyukur. Waj'alni, jadikanlah kami ya Allah fi aini, apa yang aku lakukan di mata saya shaghiron kecil, tetapi wa fi ayunin nasi kabira, di mata orang lain besar. Jadi pekerjaan yang dilakukan itu sepele, kecil, tapi manfaatnya bagi orang lain besar. Ini doa yang indah sekali ini. Gini nek kula maknani secara bebas itu, wa fi ayunin nasi kabira itu ibaratnya orang ngasih uang cuma 10.000 rupiah, kecil toh itu, tetapi yang menerima itu merasa manfaatnya besar karena waktu itu dia lagi butuh. Sami kali nek jenengan dados tokoh, dados kiai, lalu kemudian ketemu santri, salaman, kemudian cium tangan, dia mencium tangan, lalu panjenengan ngelus dodone, gegere apa ngelus kepalanya. Itu pekerjaan yang ringan, tetapi maknanya besar bagi yang diperlakukan itu. Jadi bagaimana seorang santri misalnya kok dilus karo seorang syekh, seorang habaib yang harismatik. Kita teruskan wal maqalatu asaniyatu wal ishrun. Maqalah ingkang kaping 22. Qila diceritakan auhallahu ta'ala ila Uzair an-nabi. Auha paring wahyu sapa Allah Gusti Allah taala ila Uzair an-nabi, kepada Nabi Uzair alaihi salam. Faqala, berfirman Allah azza wa jalla, ya Uzair, wahai Uzair, idza aznabta,
jika kamu berbuat dosa, melakukan dosa. Idza aznabta dzamban, dosa shaghiron, kecil, fala tanzur ila sigharihi, maka sikap kamu itu fala tanzur, ojo memandang, ila sigharihi, maring cilike dzamban, aidzalika dzam, tapi wanzur, pandanglah ilaman aznabta lahu, pandanglah ilaman kepada siapa aznabta, kamu berlaku dosa, lahu kepadanya. Jadi meskipun kesalahan itu perbuatan kecil misalnya, maka yang dilihat jangan perbuatan kecilnya lalu orang bersikap alah kadar salah sithik wae kok. Tapi yang dilihat itu siapa yang kamu salahi. Nah, yang kamu salahi, yang kamu langgar itu kan Allah. Gitu loh. Jadi sama seperti kita kalau berlaku menganggap sepele terhadap seseorang, yang disepelekan itu orang yang sangat dimuliakan oleh masyarakat, kiai besar, ulama besar, habaib yang karismatik, itu jangan kamu melihat kadar kesalahan cilik, tetapi yang dipandang adalah siapa yang kamu salahi. Ini terutama di sini tuh maksudnya yang disalahi itu Allah. Wa idza asabaka khairun, kalau kamu mendapat kesempatan berlaku baik, kamu melakukan kebaikan, yasirun, kecil, sedikit, fala tanzur ila sigharihi, fala tanzur, maka ojo mandeng sira ila sigharihi, kecilnya perbuatan baik itu. Jangan kamu melihat kecilnya perbuatan baik, aidzalikal khair, wanzur, pandanglah ilaman rozaqaka, wanzur, pandanglah ilaman, pihak rozakoka, yang memberi rezeki kamu. Kamu berbuat kecil, tapi jangan memandang kecilnya perbuatan, tapi yang dipandang itu siapa yang memberi rezeki kamu sehingga kamu bisa berbuat baik. Nah, ini jadi apa itu? Ini juga positive thinking terus sama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ajaran-ajaran sufi, tasawuf ini sangat penting untuk kehidupan kita. Wa idza asobaka baliyatun, wa idza arikalane asobaka, menimpa kepadamu baliyatun, bala, apa itu musibah, cobaan, fala taskuni ila khalqi, fala taskuni, maka jangan wadul kamu, jangan mengaduh, mengeluh tentang saya ila khalqi, kepada makhlukku. Jadi jangan sampai ada kata-kata misalnya begini, aku ki bola-bali kok kena musibah to, salahku apa to, cerita sama orang, ki Gusti Allah kok nyoba terus karo aku to. Ini ampun ngoten. Fala tasku ila khalqi, kamu jangan mengadu kepada makhlukku. Kamala askuka, saya juga tidak pernah mengadukan kamu ila malaikati, kepada para malaikatku, idza sa'idat ila masawika, ketika malaikat itu melaporkan tentang kejelekanmu. Jadi malaikat pencatat amal melaporkan kepada Allah, ini orang ini kejelekannya banyak. Lah, Allah itu tidak mengadu, tidak mengeluh kepada siapapun. Wa qala al-Imam
Uyainah man syakalin nasi man sapa wonge saka sikayah mengadu mengeluh linasi kepada manusia, tetapi waqal buhu artinya sobirun sabar, rodin ridho bil qodoi dengan ketentuan, maka lam yakun jaz'an, maka itu berarti tidak termasuk yang ini yang mengadu yang tidak boleh itu enggak. Kalau niku anggar par kedep ngeten golek meneh iki suwi mau tekan ondi to ya. Iki cilik-cilik hurufe. Fa innan nabiyya karena setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajiduni ya Ibril maghmuman wa ajiduni makruban. Karena Nabi juga pernah mengeluh kepada Jibril, mengeluh saat maradul maut, saat sakit menjelang kematiannya, mengeluh kepada Jibril. Ketika Jibril tanya bagaimana keadaan Muhammad, beliau ini Rasulullah mengeluh, tapi mengeluhkan tentang umatnya, ummati. Ini tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia wadul, tetapi waqalbuhu sabirun, artinya tetap sabar. Radin bil qadai, sikapnya tetap ridho dengan keputusan. Aten lajeng wal maqalah asalisah wal ishrun, wal maqalatu utawi maqalah asalisatu kang kaping 3 wal ishrun lan 20, maqalah yang ke 23. An Hatim al-Asham, ada seorang ulama sufi ini namanya Hatim, kemudian dia mendapat julukan al-Asham, yang tuli. Tapi ini terhormat, tulinya tuli terhormat, bukan tuli ngenyek. Radhiyallahu anhu. Ya, sebetulnya siapa tuh Hatim al-Asham itu? Wa Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Sebetulnya namanya Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Wa yuqalu, dikatakan Hatim ibnu Yusuf, disebut juga kadang Hatim bin Yusuf. Wa huwa min akabiri masyayikhi Khurasan. Beliau adalah salah seorang pembesar ulama Khurasan. Wa kana tilmidun syakikun. Rawa annahu ja'at imra'atun fasa'alat. Diceritakan ja'at, datanglah imra'atun, seorang wanita. Datang maksudnya mendatangi Hatim. Fasa'alat Hatiman an mas'alatin. Fasa'alat, dan menyampaikan pertanyaan Hatiman kepada Hatim an mas'alatin, tentang suatu masalah. Fattafaqo, kebetulan anahu kharaja minha fitil kalhalati sautun. Pada saat itu kemudian kebetulan keluarlah suara. Maksudnya kalau dalam pemaknaan kiai itu ngentut gitu loh. Si wong wanita niku kentut. Fahajalat, maka bingung toh wanitanya itu, waduh, aku ki kok ngisin ke diri sendiri ini di depan ulama harismatik kok kentut. Ora iso nahan. Qala Hatim jane krungu. Tapi Hatim kemudian caranya dia yang baik itu mengatakan kepada si wanita itu, irfa'i sautaka, ngomong sing banter to.
ora krungu, ngono to cara Jawane niku. Fara'a min nafsi annahu asom, maka diharapkan dia akan memandang bahwa Hatim itu asom. Fasarrot al-mar'atu, maka mar'ah itu lalu jadi seneng, tadinya itu kelimpungan, bingung, isin, tapi terus jadi seneng. Oh jebulane Pak Yai ini mboten mireng to, ya wis alhamdulillah berarti entutku ra krungu. Ngoten niku ceritane. Wa qalat inna lam yasma' as-sauta. Nah, kemudian fahuliba alaihi ismus somam. Maka kemudian dengan peristiwa itu terkenallah si Hatim bin Yusuf itu dengan sebutan Hatim al-Asom. Mamin sobahin niki napa pernyataannya Hatim niki, mamin sobahin illa wa yaqulu syaiton li ma ta'kulu wa ma talbisu wa aina taskunu. Suatu pagi atau sering setiap pagi itu setan itu bertanya li kepadaku, ma ta'kulu, opo pangananmu, kamu makan apa? Wa ma talbisu, pakaianmu opo? Wa aina taskunu, dan di mana kamu nanti akan tinggal? Fa'aqulu lahu, maka Hatim menjawab kepada setan itu, akulu al mauta, pangananku yo mati. Kematian itu adalah makanan saya. Ai adzuku mirarul mauti, artinya saya selalu merasakan kematian-kematian itu, berkali-kali saya merasa mati. Wal bisu al kafna, yang saya pakai itu yo kafan, kain kafan. Waskunu al kobra, aku bakal yo manggon ninggon alam kubur, ninggon kuburan. Fayahrubu, maka larilah setan itu. Jadi kita mau napa? Kalau kita mau mengikuti jejaknya Hatim, ya sikap kita begitu. Sikap kita bahwa apa yang saya makan, gizi atau asupan yang saya makan itu mati. Artinya kematian itu selalu menjadi panganan sehari-hari. Pakaian saya itu ya kafan. Jadi itu artinya orang siap mati gitu. Siap ke alam kubur. Fayahrubu minni, maka setan itu kemudian lari dari saya. Nggih, menika ingkang saged kala waos yang menika, mudah-mudahan ya kitab ini materinya yang selalu merupakan nasihat yang sangat penting untuk kita sekalian dalam kehidupan kehidupan modern ini. Saya kira semakin kehidupan ini maju, teknologi maju, kehidupan terus meningkat, ini nasihat-nasihat tasawuf itu semakin penting. Kok pilih niku Bapak Pak Guru nek wonten napa badhe ngendikan nyampaikan informasi monggo. Ya meskipun tentunya bukan pertanyaan, karena ini biasanya yang mendengarkan saya itu santri-santri Mahat Tahfidz. Tapi saat menika sampun pun prei. Mulai wingi sudah diperbolehkan pulang, sehingga ya pendengar saya tinggal sedikit yang ada di sini, insya Allah yang banyak di radio. Wonten ingkang sampun Pak badhe sampaikan Pak Guru. Nggih, kalau kinten cekap mekaten nyuwun pangapunten kalau ada hal-hal yang kirang berkenan
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir